Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, saya menyapa yang mengikuti ibadah live streaming di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya akan memanggil ataupun mengundang bagi jemaat ataupun simpatisan ataupun tamu yang baru pertama kali hadir di dalam ruangan ini. Apakah ada? Boleh angkat tangan kalau ada, kami akan menyambutnya. Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ya? Kalau begitu mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan awali ibadah kita ya. Ini ibadah yang pertama di bulan Oktober dengan mengangkat tema ya. Dengan mengangkat tema bulan ini adalah setia sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setia sampai akhir. Mari kita buka dengan membaca ayat Alkitab yang saya ambilkan dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 3 dan Amsal pasal 20 ayat 6. Ya. Ini Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. 1 2 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amsal 3 ayatnya, Amsal 20 ayat 6, 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman ini menjadi landasan kita untuk beribadah dan kita akan terus menjadi umat Tuhan yang setia sampai akhir ya. Setia sampai akhir. Mari kita tunduk kepala. Kita akan mulai ibadah. Kita buka dalam doa. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami sekalipun kami kadang dan sering tidak mengasihimu dengan tulus. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, karena kami kadang hanya mementingkan hidup secara pribadi, bukan mementingkan Tuhan untuk kami permuliakan melalui hidup dan aktivitas kami. Hari ini dan hari-hari selanjutnya, sepanjang bulan ini kami akan diberkati Tuhan melalui kebenaran kebenaran firman Allah, untuk kami boleh menjadi umat Tuhan yang setia sampai akhir. Terlebih dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini, biarlah kami tetap punya komitmen, setia beribadah, setia memberikan yang terbaik, setia mengasihi satu dengan yang lain, setia melayani, setia membawa orang-orang yang masih tersesat hidupnya di jalan yang benar melalui Tuhan Yesus, dan setia juga mengasihi sampai akhir. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini baik secara live streaming maupun secara onsite sekarang ini, tatap muka. Tuhan memberkati, jauhkan dari segala sakit penyakit. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang hidup, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama kembali untuk berbakti di ibadah minggu ini. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang setia, yang menyertai kita, yang memelihara hidup kita. Oleh karena itu mari bersama kita akan tinggikan Dia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang memelihara kita aman di tangan Yesus.
buktikan dengan iman kita bahwa aman di tangan Yesus. Bait yang ketiga. Aman di tangan Yesus, aman di jaganya. Rasa jiwaku Damai dan berbahagia. Jadikan aku sabar hingga gelap tiada, sampai terbitnya fajar di pantai mulia. Aman di tangan Yesus, aman di jaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun dalam kondisi COVID, namun Tuhan tetap memelihara hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kiranya saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian kecil dari sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Dia sampaikan melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang kita miliki. Dan biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk boleh dipenuhi oleh kebenaran firman-Nya. Nah, kita punya firman yang hidup, kita punya firman yang kekal, yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kami rindu firman-Mu, Tuhan. Rindu aku kan Injil-Nya, firman hidup kekal. Sangat indah serta nyata, firman hidup kekal. Yang memberi kami ajaran, Tuhan. Bait yang kedua. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal. Yang berdosa dengar kini firman hidup kekal. Bagimu terbuka jalan hidup bakal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari saya undang kita untuk berdiri kembali. Kita pujikan dengan lebih sungguh lagi. Bait yang ketiga. Mari kawan kemakannya firman.
Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Firman yang telah menjadi manusia diam di antara kami. Firman yang memerdekakan kehidupan kami. Firman yang menuntun kehidupan kami kepada kebenaran. Dan firman-Mu yang menuntun kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Saatnya kami duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah kuasa Allah Roh Kudus-Mu boleh bekerja di tengah-tengah kami, di hati kami, di pikiran kami, di pendengaran kami. Karena kami tahu bahwa kami sedang berhadapan dengan Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang berfirman kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk memfokuskan hati dan pikiran kami. Hamba-Mu yang penuh kekurangan kelemahan ini, biarlah Engkau sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca silih berganti. Saat saya akan memulainya dan saudara akan melanjutkannya, beginilah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam bulan ini adalah setia sampai akhir. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, bahwa ada banyak manusia yang memang kadangkala tidak setia. Tapi hanya satu pribadi yang kita patut untuk dicontoh, yaitu Tuhan Yesus. Semalam di acara ulang tahun PRBI, Pastor Joshua berkata bahwa kenapa Daud percaya kepada Tuhan? Karena kasih setia Tuhan. Ya. Dan dijelaskan di situ bahwa kasih setia itu berbicara tentang loyalitas, berbicara tentang komitmen. Ya. Itulah Allah kita. Bahwa kalau Dia sudah berjanji, Dia berkomitmen untuk tetap setia, menyertai sampai akhir. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kesetiaan, maka kita harus melihat Allah yang hidup, yang memiliki kasih setia kepada semua orang yang dikasihinya. Nah, dalam bagian ini juga saudara, kita melihat bagaimana Paulus memberikan dorongan kepada Timotius. Ya. Karena 2 Timotius ini saudara merupakan surat yang ditulis oleh Paulus, ditunjukkan kepada Timotius,
Dan ini merupakan akhir dari kehidupan perjalanan pelayanan oleh Paulus, yang kemudian nanti dia akan menyerahkan nyawanya di Roma. Dia sempat ditahan karena pemberitaan Injil, kemudian dibebaskan, kemudian ditangkap lagi, dan kemudian dia dipenggal di sana, dia mati di Roma karena pemberitaan Injil. Tetapi saudara, kematiannya itu bukan suatu hal yang merupakan kerugian baginya. Karena dia mati bukan karena mencuri, tetapi dia mati karena setia di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya. Dan ketika dia menyerahkan nyawanya, itu adalah suatu hal yang diidam-idamkan oleh Paulus. Makanya di dalam Filipi pasal pertama, ayat yang ke-23 dia berkata begini, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Kerinduannya. Tetapi kalau aku tinggal dalam dunia ini, itu artinya aku memberikan buah. Ada kerinduan begitu dalam bagi Paulus. Ya. Bagaimana dia harus tetap setia dalam memberitakan firman. Memang dalam bagian ini saudara tidak menceritakan bagaimana Paulus itu mati. Ya, tidak dituliskan di sini. Karena memang ini bukan bagian biografi dari Rasul Paulus. Tetapi pelayanan oleh pemberitaan Injil di dalam kuasa Roh Kudus melalui setiap para pelayan Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Kalau Paulus sudah berbicara bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bagaimana dengan kita? Banyak dari kita memulai pertandingan dengan baik dari awal. Ketika di garis start, saudara, kita semua memulainya dengan baik, memulainya dengan semangat, memulainya dengan dengan sukacita. Tetapi dalam perjalanannya di tengah-tengah, saudara, ada banyak di antara kita yang tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Ada banyak di antara kita yang melakukan kecurangan satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam bagian ini kalau kita berbicara setia sampai akhir, saudara, dikatakan oleh Paulus bahwa di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ada hal yang sangat serius dinyatakan oleh Paulus kepada Timotius yang akan melayani sebagai gembala jemaat di Efesus. Dan kemudian kita melihat bahwa Timotius adalah gembala yang sangat-sangat muda. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan suatu hal yang sangat serius, bukan main-main. Tetapi ada hal yang serius dikatakan oleh Paulus. Itulah sebabnya bahwa dia katakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus, aku menyatakan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan oleh saudara, ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kalau kita berbicara tentang setia sampai akhir, saudara, yang pertama adalah setia dalam pemberitaan firman. Setia dalam pemberitaan firman. Paulus mengingatkan kepada Timotius bukannya sekedar dorongan, bukannya sekedar pernyataannya, tetapi ini adalah merupakan pengalaman hidup oleh Paulus. Bahwa ketika dia dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, dan dia mengakhiri dengan hal itu, bahwa sampai akhir hidupnya dia memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius dan kepada kita saat ini, bahwa di dalam hidup kita, kalau setiap kita telah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, ada tujuan, ada yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Injil, kabar baik. Makanya dalam Matius 28 dikatakan apa? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan Tuhan tidak hanya memerintahkan, tetapi dia berjanji kepada kita, ketahuilah, aku menyertai kamu
sampai kepada akhir zaman. Nah, ketika Paulus mengingatkan kepada Timotius, saudara, bahwa beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Paulus sudah mengalami, Paulus sudah melakukannya. Bagaimana dia hidup ketika dia bertobat dan kemudian dipanggil, dipakai oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani pemberitaan Injil. Tidak sedikit pun dia berhenti untuk memberitakan Injil. Tetap dia melakukannya karena dia tahu. Next. Karena inilah tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan. Menceritakan atau mengkhotbahkan firman Tuhan bukan yang lain. Paulus tidak kemudian menceritakan tentang pengalaman masa lalu sebelum bertobat. Paulus tidak kemudian menceritakan tentang bagaimana hebatnya ketika dia menjadi orang-orang yang dipakai oleh bangsa Roma. Tetapi yang terus diceritakan, yang terus diberitakan adalah firman Allah, bukan yang lain. Bukan tentang kesuksesannya, bukan tentang keberhasilannya, bukan tentang kecapaiannya, tetapi terus digaungkan adalah berita baik agar semua orang mendengar dan bertobat. Mari kita melihat diri kita. Di dalam setiap seluruh aktivitas kehidupan kita. Apa yang kita ceritakan kepada orang lain? Apa yang kita beritakan kepada orang lain? Apa yang kita katakan kepada orang lain? Apa yang kita punya kah? Bisnis kita kah? Kesuksesan kita kah? Atau hal yang lain? Paulus mengingatkan kepada kita, bukan tentang hidupmu. Bukan tentang hidup kita yang kita ceritakan. Tetapi tentang dia. Makanya dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik, waktunya. Next. Paulus mendorong Timotius untuk senantiasa memberitakan firman, bukan yang lain. Bapak saudara dan saya boleh mengalami kesuksesan, boleh mengalami kebahagiaan, boleh mengalami pencapaian hal yang lain. Tetapi bukan hal itu yang kita ceritakan. Tetapi marilah melalui kehidupan kita menceritakan bahwa bagaimana Tuhan itu baik terhadap kita. Melalui perkataan kita, melalui tingkah kita. Sehingga orang lain melihat bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bukan hanya di dalam gereja, kita semua seakan-akan seperti malaikat. Semuanya baik. Ngomong lemah lembut. Papasan di gereja, oh halo Pak Pendeta baik, halo Ibu baik, oh iya. Tapi di luar ganasnya minta ampun. Nah bukan hanya itu saja, bukan hanya ketika kita menyatakan, tapi bagaimana sikap kita boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah orang banyak. Next. Jangan menyerah dengan tantangan yang hadapi untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus dengan sadar bahwa Timotius yang masih muda menggembalakan jemaat yang notabene-nya saudara banyak yang lebih tua daripada dia. Itu merupakan tantangan. Kedua, ada pengajaran-pengajaran palsu yang dihadapi. Ya. Ada pemimpin-pemimpin agama yang koruptor, yang jahat. Itu tantangan yang dihadapi oleh Timotius. Ya. Tetapi Paulus terus mengingatkan bahwa jangan kemudian mundur dengan tantangan itu. Terus melangkah, dan terus memberitakan firman. Memang ada yang menghalangi, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, Injil harus terus diberitakan. Pengalaman Paulus, meskipun banyak tantangan, tetapi dia terus memberitakan firman. Next. Tetap setia menyatakan firman dalam segala keadaan. Baik atau tidak baik waktunya.
Bagi Paulus, kapal karam tidak dapat merintangi Injil kerajaan Allah. Mungkin saudara pernah membaca atau pernah mendengar bagaimana Paulus ketika berlayar, saudara. Kapal karam. Dia hampir mati, saudara. Tetapi dia tidak berhenti memberitakan Injil. Mungkin ya, mungkin. Mungkin kalau kita, dalam pikiran kita begini. Aku ini mau melakukan pelayanan penginjilan. Tujuannya saya baik. Taat sama Tuhan. Tetapi kenapa ini yang saya hadapi? Kenapa ini yang saya terima? Kenapa ini yang saya alami? Bisa tidak kita protes kepada Tuhan? Loh, aku ini mau pergi memberitakan Injil Tuhan. Tapi kenapa ini yang saya hadapi? Kok ini balasannya? Jangan-jangan aku salah. Ya udah, biar yang lain aja memberitakan Injil. Mendingan aku duduk diam ke gereja memberikan persembahan, biar orang lain yang memberitakan Injil. Tidak demikian. Bagi Paulus, kapal karam tidak menjadi rintangan bagi dia untuk terus memberitakan Injil. Makanya dia berkata baik atau tidak baik waktunya. Jangan hanya ketika kita diberkati oleh saudara dan kemudian kita berdoa, oh puji Tuhan saya diberkati oleh Tuhan. Kemudian saya memberitakan Injil. Tetapi ketika tidak diberkati oleh Tuhan, ketika bisnis kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, apa kita masih setia memberitakan firman Tuhan? Next. Pemerintah Romawi tidak dapat merintangi Injil kerajaan Allah. Di sana dia harus mengembuskan nafasnya. Dia dipenjara selama 2 tahun, saudara, di Roma. Dibebaskan, kemudian ditangkap lagi. Dan dipenggal oleh Kaisar Nero pada tahun 60-an. Orang kalau udah ditangkap, harusnya dia menjadi pelajaran bagi dia. Tetapi tidak menjadi halangan. Manusia, pemerintahan Romawi, serdadu-serdadu Romawi tidak menjadi halangan bagi dia untuk memberitakan Injil. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi dia, yang telah mati bagi dia, telah menyerahkan nyawanya untuk dia, dan memberikan keselamatan. Maka aku harus hidup untuk dia. Bukan lagi tentang untuk aku. Bukan lagi tentang diri aku. Bukan lagi tentang untungnya apa bagiku. Tetapi aku hidup untuk dia. Tidak menjadi halangan. Tidak menjadi halangan. Beberapa kali aku lihat Pak Pendeta di kantornya ada orang datang. Terserah mau niatmu apa. Yang penting Injil disampaikan. Ya. Mau alasannya apa kek? Tidak ada ongkos kek, tidak ada pekerjaan kek. Makanya aku datang ke gereja. Gak masalah. Beritakanlah firman. Beritakan Injil kepadanya. Next. Pemimpin agama yang korup dan jahat tidak dapat merintangi Injil kerajaan Allah. Paulus dimusuhi oleh pemimpin agama Yahudi, saudara. Karena dianggap sebagai ajaran yang baru, yang menyesatkan. Udah ada agama yang lama. Kenapa ada hal yang baru lagi? Dimusuhi. Dimusuhi lagi, saudara. Sama seperti kami kalau di Nias itu, saudara. Kalau ada denominasi lain masuk, itu tidak mudah untuk diterima, saudara. Tidak mudah. Apalagi ini pengajaran, apalagi ini gereja masuk lagi. Nggak mudah. Jujur aja saudara, kadang-kala hamba Tuhannya sendiri memusuhi hamba Tuhan yang baru masuk itu. Makanya ketika kita membuka pelayanan di Nias, berbicara tentang Dr. Nunuk, Pak Pendeta saya dan beberapa tim, harus ada perubahan. Kalau gereja baptis masuk ke Nias, harus ada perubahan hidup. Dari sikap, dari karakter, dari cara hidup. Kalau
mereknya berbeda saudara, ada yang baru itu gereja baptis, tetapi kalau kehidupannya masih tetap yang lama, tidak ada gunanya. Makanya setiap kali kita ke sana saudara, kita menggunakan waktu sebaik mungkin saudara, ketika kita harus sampai dan kemudian kita kumpulkan orang berbicara tentang seminar saudara, bagaimana harus hidup, bagaimana tentang lahir baru. Pak Pendeta berapa kali mengadakan KKR di sana. Kita semua bagi kelompok, Pak Pendeta dengan Ibu Christine, dengan Pak Steve, dengan ini, aku dengan ini, aku ini. Kenapa? Karena kehidupan yang lama itu harus dirubah. Merek baru boleh masuk, tetapi kalau cara hidup kita tidak berubah, buat apa? Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh Paulus ketika dia melayani. Itulah sebabnya dikatakan kepada Timotius, baik atau tidak baik waktunya, baik ketika engkau mengalami tantangan dari luar, engkau harus tetap memberitakan firman. Ketika pemimpin agama Yahudi tidak menyukai, tidak senang dengan engkau, tetap jalan, karena aku sudah mengalaminya. Aku sudah melewatinya. Justru aku ditangkap, aku dianiaya karena aku memberitakan firman. Tetap jalan. Makanya saya dengan Pak Pendeta, kami keras dengan cabang kita yang ada di Nias. Minuman keras harus berhenti. Jangan kemudian datang kepada gereja, mulutnya masih bau tuak. Nggak ada istilah itu. Judi harus berhenti. Itulah namanya lahir baru. Tunjukkan dari sikapmu. Memang bukan gereja baptis yang menyelamatkan, tetapi Yesus. Tetapi dengan merek yang baru ini kau harus menunjukkan suatu identitas hidup yang baru. Kalau pemimpin-pemimpin agama yang lain tidak menyukai engkau, tetapi mereka dapat melihat dari perbuatanmu, dari sikap hidupmu. Apakah perkataanmu penuh dengan firman, atau perkataanmu penuh dengan fitnah? Apakah perkataanmu penuh dengan kebencian atau penuh dengan kasih? Itulah yang harus ditujukan. Jangan balas dengan kejahatan, tetapi tunjukkanlah dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Paulus inginkan kepada Timotius dan kepada kita. Tantangan boleh ada. Next. Kelompok yang ekstrim dari Yahudi yang keras dan kejam tidak dapat merintangi Injil Kerajaan Allah. Tidak dapat tuh saudara. Makanya sangat ironis saudara ketika kami pelayan ke Nias dengan Pak Pendeta. Dan ada di sana Dr. Nunu yang menceritakan. Hamba Tuhan yang baru masuk saudara. Dia pindah pelayanan. Untuk mengambil hati jemaat, dia harus sama-sama di warung minum tuak bersama. Supaya apa? Supaya dia dapat diterima oleh jemaat itu. Maka dia harus minum tuak bersama. Sangat ironis kan? Bukan kebenaran yang ditunjukkan supaya diterima. Tetapi mari kita minum tuak bersama. Dilapok, mabuk bersama. Kemudian kita dikuasai bersama. Itu udah menjadi gaya hidup di sana saudara. Makanya ketika pertama kali saya pulang waktu itu saudara, ada hamba Tuhan di sana, saya diceritakan bahwa hamba Tuhannya itu merokok loh Pak. Yang benar. Akhirnya ketika aku datang, saudara datang ke kantornya. Benar. Ada asbak rokok di atas meja dan kemudian sambil merokok. Pas di depan pintu udah sambut saya. Oh Pak Tino sudah datang. Oh udah sambil merokok. Silakan Pak, silakan Pak. Nah, gimana kebenaran mau diterima? Cara hidupmu, gaya hidupmu seperti begini. Makanya pemimpin-pemimpin agama yang di sana, yang sudah duluan, yang sudah pada senior, ketika engkau masuk dan berkata, oh ini ajaran baru yang sesuai dengan Alkitabiah, dan kemudian sikap hidupmu tidak seperti yang dikatakan Alkitab, bagaimana mereka bisa terima? Terima kagak diusir iya.
Ada gereja baptis di sana juga saudara, di kampus saya, di orang tua saya bergabung. Kadang-kadang mereka tidak disukai orang. Apalagi dengan baptisan kita adalah baptisan yang diselam. Dan di sana udah banyak baptis percik. Oh, tidak mudah diterima. Ini acara apa lagi? Kok orang-orang ditenggelamkan? Tidak mudah. Tetapi mari kita terus menunjukkan, memberitakan firman melalui kehidupan kita. Itulah yang Paulus inginkan kepada Timotius dan kepada kita saat ini. Jangan berhenti, tetap setia menyatakan firman dalam segala keadaan. Next. Bahkan kematian Rasul pun tidak dapat merintangin Injil Kerajaan Allah. Bukan Kristus, tapi Rasul. Rasul Kristus. Bagi Paulus ketika dia berbicara kepada Timotius, kematianku sudah dekat. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku akan menyerahkan nyawaku. Aku datang menghampiri Tuhan yang aku idam-idamkan. Tetapi jangan berhenti. Kematianku ini justru menjadi semangat bagi kamu. Bahwa ketika aku dipanggil oleh Tuhan. Sampai hari ini aku setia melakukan pelayanan firman Tuhan. Aku sudah mengalami yang namanya lapar. Aku mengalami tentang kedinginan. Aku mengalami yang tentang aniaya. Dikejar-kejar, dirajam batu, kapal karam. Aku sudah mengalaminya semuanya. Bahkan kematianku sudah dekat. Firman, pemberitaan Injil harus terus dilakukan. Saya rasa kita belum pernah mengalami itu. Jujur aja saya belum pernah. Kalau hampir ditampar pernah. Bersama teman-teman dulu hampir ditangkap juga sama satpam pernah. Tapi kita tidak berhenti. Karena kami dulu di kampus itu, saudara, setiap weekend itu Jumat, kami pergi ke tempat pelayanan. Dan setiap hari Selasa itu kami ibadahnya bukan ibadah biasa, tapi kayak penuh dengan kesaksian, pemberitaan Injil. Nah, jadi teman-teman kami itu ada yang berdoa di atas gojek, di persimpangan-persimpangan jalan, mendoakan orang. Gitu. Karena bukan hanya kami, semua dosen juga begitu. Jadi setiap hari Selasa itu kita kayak selebrasi, Bapak Saudara. Kesaksian. Tadi ada yang dikejar oleh satpam, ada berbagai macam. Ya. Bahkan kita baru ngomong tentang hidup kekal. Oh, dia tahu. Kristen ya? Iya. Oh, tak usah bahas itu. Udah pernah menghadapi. Pengalaman pelayanan. Ya. Nah, jadi Bapak Saudara, ada hal yang harus kita bayar. Next. Tetap setia menuntun orang lain pada kebenaran. Makanya dikatakan saudara, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Selain di dalam memberitakan firman, kita tetap setia. Tetapi kita juga harus menuntun orang lain kepada kebenaran. Memang tidak mudah Bapak Saudara untuk menyatakan kebenaran. Ada banyak orang tidak menerimanya. Tetapi kita harus melihat bahwa firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kita lakukan. Makanya di dalam 2 Timotius itu pasal 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah sebabnya saudara, kami pernah sharing dengan Pak Pendeta bahwa kalau ada orang yang salah, gereja harus hadir untuk menolong. Saya setuju. Tetapi bukan berarti menolong kita kompromi dengan dosanya. Tetapi kita harus menyatakan kebenaran firman dengan kesabaran, bahwa ini salah. Dan kemudian kita harus tunduk kepada kebenaran. Seringkali ada banyak orang-orang Kristen, saudara, menggunakan kesempatan dalam hal gereja harus hadir menolong orang berdosa. Oh, kan gereja hadir untuk menolong orang berdosa, pendeta? Ya iya. Menolong dalam hal apa? Daripada saya berbuat dosa, Pak Pendeta, karena saya sudah cerai hidup dengan pasangan saya, daripada saya berbuat dosa, saya harus menikah lagi. Maka gereja harus menolong daripada saya berdosa di luar.
Justru gereja hadir menolong, mengingatkan, menyatakan kesalahan. Dan menuntun kepada kebenaran. Ini loh kebenarannya. Bukan justru menggunakan kesempatan itu, gereja harus hadir, menolong, mengulurkan tangan. Sama aja artinya kompromi dengan dosa yang baru. Dan kemudian kita iakan dosa yang sudah dilakukan oleh yang lama. Nggak bisa. Memang tidak mudah. Makanya Paulus mengingatkan, tegurlah, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tidak mudah untuk diterima. Tetapi terus nyatakan, terus lakukan. Terus lakukan. Next. Meskipun berat untuk diterima, tetapi harus dinyatakan kebenarannya. Tidak mudah memang. Apalagi kalau udah cinta, udah sayang. Ya, kemarin ya Pak Pendeta ada salah satu yang datang di ruangan Pak Pendeta bertanya, boleh nggak Pak Pendeta saya menikah lagi? Oh, boleh aja. Iya kan, boleh aja. Tapi aku mau tanya, pasanganmu mana? Oh, dia di luar kota Pak Pendeta. Udah cerai? Belum. Terus kamu menikah lagi? Iya, Pak Pendeta bilang ini, sorry, kita nggak bisa melakukan hal itu. Kalau kamu menikah, yang baru, sementara pasanganmu yang lama belum cerai, malah nanti aku yang dituntut. Nggak bisa. Dia tanya lagi, emang nggak ada jalan keluar lagi? Nggak ada. Satu-satunya jalan keluar adalah apa? Ampuni, kasihi, terima kembali. Itu jalan keluarnya. Jalan keluarnya bukan untuk menikah lagi. Tapi jalan keluarnya ampuni, kasihi, terima kembali. Itu firman Tuhan. Oke Pak Pendeta, kalau begitu. Ya, Pak Pendeta doakan. Selesai. Nyatakan kebenaran. Ini loh kebenaran. Tidak mudah saudara. Ya, tidak mudah untuk melakukannya. Next, yang kedua. Next. Poin kedua. Ini baru kedua saudara. Lama ini. Setia hidup dalam kebenaran. Makanya dikatakan di sini saudara, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran saya, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ada banyak orang berbicara, mencari hamba Tuhan, mencari pembicara untuk memuaskan keinginan, tetapi bukan berbicara apa yang harus saya berikan kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan kepada Tuhan, tetapi apa yang menjadi enak didengar, yang sesuai dengan perbuatan saya. Itu yang saya cari. Apa yang menjadi sesuai dengan bisnisku. Bukan lagi berbicara apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Apakah hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, sudahkah saya memberitakan firman Tuhan kepada orang lain? Ada banyak kita tidak lagi berbicara tentang itu apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Tetapi ada banyak di antara kita berbicara apa yang harus saya dapat. Apa yang mengenakan di telingaku. Paulus tidak lagi berbicara apa yang harus membuat saya senang di dalam pelayanan. Tetapi dikatakan apa yang harus saya lakukan lagi untuk Tuhan. Kalau boleh saya memilih, saya berdiam diri dengan Kristus. Jauh lebih baik. Tetapi aku lebih suka tinggal di dunia ini karena itu untuk kamu, karena untuk memberitakan firman. Berbicara tentang keuntungan saudara, kalau dia bersama dengan Kristus dia untung bersaudara. Tetapi kalau dia dalam dunia ini, dia masih mengalami aniaya. Dia masih mengalami ancaman. Tetapi dia lebih suka untuk hal itu. Karena untuk itulah dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Bukan dia lagi berbicara tentang kesenangan pribadinya. Tetapi berbicara tentang apa yang Tuhan senang. Itu yang saya lakukan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Memang dongeng itu sangat enak didengar, saudara.
Kadang-kadang firman Tuhan, wah ini firman Tuhan nggak sesuai nih. Kok saya ditegur ini? Kan saya udah biasa hidup begini. Loh firman Tuhan datang tiba-tiba nggak boleh merokok. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Nggak bisa. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Memang tidak dapat dipungkiri saudara bahwa akhir-akhir ini kita seringkali dengan gampang menyerah dalam segala keadaan. Ya. Gampang menyerah dengan kedagingan. Gampang menyerah dengan kita dikuasai oleh keinginan-keinginan kita. Gampang menyerah dengan kita dikuasai oleh hal-hal di luar sana. Tetapi Paulus mengingatkan kepada Timotius, kepada kita semua, kuasailah dirimu dalam segala hal. Next. Artinya saudara, menguasai diri dan tetap berpikir tenang. Bahwa ketika engkau menghadapi tantangan, cobalah tenang, berpikirlah tenang. Kuasai dirimu. Jangan kemudian marah-marah meledak-ledak, saudara. Kalau ada hal yang tidak disukai, berpikir tenang. Jangan kemudian ditanggapi dengan emosi, dengan amarah. Tenang. Berpikir tenang. Kuasailah dirimu. Next. Jangan dikendalikan oleh hawa nafsu. Jangan dikendalikan oleh suatu hal yang lain. Dan fokus untuk menunaikan panggilan pelayanan. Setia hidup dalam kebenaran, saudara. Bahwa ketika engkau sudah memberitakan firman, kemudian kuasailah dirimu. Hidup dalam kebenaran juga. Fokus dalam tugas panggilan pelayanan. Saya dipanggil ke Palembang, melayani Tuhan, bukan yang lain. Bukan yang lain. Setiap kita, saudara, punya panggilan masing-masing. Panggilan kita jelas, sama semua dipanggil untuk diselamatkan. Dan mungkin kita penempatannya beda-beda. Bapak saudara di bisnis, bapak saudara ada yang di kantor, di pengusaha, buka warung, bermacam-macam. Tetapi dalam segala keadaan kuasailah dirimu, berpikir tenang, jadilah berkat. Dan kemudian fokus bahwa ada tugas yang sama bagi kita, memberitakan Injil. Ya. Ada tugas yang sama. Yang terakhir saudara, setia dalam mempersiapkan diri menghadapi kematian. Nah, saya berbicara ini saudara bukan berarti kalau saya udah mau mati. Ya, bukan. Tetapi bagi kita saudara, sudahkah kita siap mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian? Bagi Paulus berkata begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Betapa banyak di antara kita rindu untuk kedatangan Tuhan. Atau justru kita berdoa, oh Tuhan jangan datang dulu. Saya belum menikah. Baru pacaran. Jangan datang dulu Tuhan, oh baru tunangan kemari. Woi, ratusan juta keluar. Oh jangan datang dulu Tuhan, aku baru mulai bisnis, sudah investasinya modalnya besar. Besar. Modal aja belum balik Tuhan, apalagi untung. Please jangan datang dulu deh. Waduh Tuhan jangan datang dulu. Aku belum beli rumah. Aku baru tinggal di kos ini. Aku baru kuliah, mau menyelesaikan kuliah. Biarlah please, aku cicipin sekali aja. Untuk kerja di kantor dulu, baru boleh datang. Enggak. Tapi Paulus merindukan itu, kedatangan Tuhan.
Artinya dia sudah mempersiapkan diri. Makanya dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku sudah siap. Itu kerinduanku. Itu keinginanku. Itu yang kuidam-idamkan. Bertemu dengan dia. Ada satu hal yang sangat-sangat saya rindukan. Nyawa sudah di depan mata. Kematiannya sudah dekat. Dia tidak gentar sedikit pun. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Next. Paulus setia dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Makanya saya bilang dari tadi awal, saudara, ada banyak di antara kita dengan start, kita memulainya dengan baik. Tetapi di tengah perjalanan ada banyak di antara kita yang tersingkir, mudah menyerah. Mungkin itu pergumulan, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu ekonomi kita. Bisa aja. Ya. Mungkin juga bisa ajaran-ajaran di luar sana. Kelamaan aku berdoa, udah berlutut, udah sampai habis lututku, sampai air mataku habis kering. Nggak dijawab-jawab oleh Tuhan. Di luar sana cepat. Kalau mau menyangkal Kristus langsung naik jabatan. Kalau menyangkal Kristus, kalau meninggalkan Tuhan Yesus langsung dipromosikan. Apalagi kalau berbicara di depan umat. Ya kan? Banyak pemasukan. Paulus setia dalam memelihara imannya. Paulus setia dalam panggilannya. Untuk itulah dia dipanggil. Ketika dipilih oleh Tuhan, dipanggil, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Maka dia melihat, inilah tugas tanggung jawab, saya harus menyelesaikannya. Paulus setia dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Meskipun ada tantangan, ada rintangan, tidak menjadi halangan bagi dia. Paulus setia menjaga hasrat dan kerinduan dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Seberapa rindukah kita untuk bertemu dengan Tuhan? Kadang-kadang Bapak Saudara, kalau saya tidur memikirkan bagaimana nanti ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya merindukan bagaimana nanti ketika saya dipeluk. Gitu. Biasanya kan Pak Steve yang suka meluk dulu di sini ya. Pak Steve nggak ada lagi ya. Gitu kan. Biasanya Pak Steve itu ngomongnya gitu. Kadang-kadang tulang ini retak gitu, sudah. Ya. Kadang-kadang saya memikirkan begitu, bagaimana nanti ketika bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Satu hal yang dirindu-rindukan, saudara. Bukan karena kita tidak mau dengan tantangan hidup ini, tetapi kerinduan kita bahwa ada kerinduan terbesar untuk bertemu muka dengan muka kepada Tuhan Yesus. Oh, sungguh indah, saudara. Tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada pergumulan lagi. Tidak ada aniaya lagi, tidak ada fitnah, tidak ada sakit hati lagi. Semuanya keindahan bersama dengan Yesus. Keadaan apapun saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Ada satu pujian, ku tetap setia saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Sampai akhir Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai dunia
setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai Akan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu, tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa menjalani hidup ini bukan suatu hal yang mudah. Ada banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi. Tetapi biarlah kami melihat bahwa Tuhan telah memilih menyelamatkan kami, memanggil kami, menguduskan kami dari kegelapan kepada kehidupan yang benar. Jadi kami melihat bahwa ada tugas tanggung jawab bahwa melalui kehidupan kami harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Bahwa dalam setiap aktivitas kami harus tetap setia di dalam memberitakan firman, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Dan ajar kami Tuhan, agar kami tetap setia hidup dalam kebenaran-Mu, bukan kebenaran kami sendiri, bukan kebenaran pendengaran kami, bukan kebenaran keinginan kami, tetapi kebenaran Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal di dalamnya, meskipun itu menyakitkan bagi kami, tetapi biarlah kami membuka hati untuk menjalaninya. Dan biarlah ajarlah kami Tuhan, bukan lagi berbicara apa yang kami harus punya, bukan lagi berbicara tentang apa yang harus kami miliki, tetapi biarlah kami berbicara apa yang harus kami lakukan untuk Tuhan, apa yang harus kami berikan kepada Tuhan. Dan ajar kami agar kami tetap setia untuk menantikan kedatangan-Mu, memiliki kerinduan kami yang terbesar. Kapanpun kami dipanggil Tuhan, kami sudah siap. Karena iman kami di dalam Engkau. Karena Allah telah datang ke dalam dunia menyelamatkan hidup kami, memberikan nyawanya kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berhenti di sini, tetapi kami terus memohon. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menuntun, menyertai kami, memimpin kami untuk melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki, agar melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan warta gereja, kita akan mendoakan dalam rangka penyerahan anak dari keluarga Bapak Nathanael Kurniadi dan Ibu Novia Loren yang hari ini akan diserahkan kepada Tuhan anaknya, anak yang pertama yang bernama Tiffany Bianca. Dan setelah doa penyerahan anak ini nanti akan kita lanjutkan dengan warta gereja. Saya akan membacakan kebenaran firman terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa gereja kita memberikan kesempatan kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak untuk boleh diserahkan kepada Tuhan, untuk didoakan, dimohonkan berkat daripada Tuhan Yesus. Alkitab tidak mengajarkan bahwa bayi-bayi dan anak-anak itu harus dibaptis. Tetapi selama mereka belum bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan belum bisa memahami tentang keselamatan tersebut, maka mereka diserahkan pada Tuhan untuk diberkati dengan keluarganya. Sehingga orang tuanya bisa berkomitmen, berjanji di hadapan Tuhan untuk membesarkan anaknya dengan pimpinan Roh Kudus. Kemudian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dasar-dasar firman Tuhan yang menyatakan bahwa
anak itu bisa diserahkan kepada Tuhan untuk boleh diberkati. Contoh yang dilakukan di dalam Alkitab Injil Lukas pasal yang kedua yang berbunyi demikian pada ayatnya yang ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, maka mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kemudian di dalam Lukas 18 ayat 16, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi anak bisa diserahkan kepada Tuhan untuk boleh diberkati. Nah, ketika mereka setelah percaya kepada Yesus, minimal 12 tahun ke atas, sudah menyatakan diri, bisa mengambil sebuah keputusan untuk beriman, baru anak ini diproses untuk boleh nantinya bisa dibaptiskan. Jadi gereja kita tidak membaptiskan anak-anak, tetapi anak-anak diserahkan kepada Tuhan, dibawa ke altar gereja, didoakan oleh pendeta, dan kita sidang jemaat mendukungnya, agar anak-anak ini boleh diberkati oleh Tuhan. Tujuannya apa sih? Anak-anak gini kita serahkan pada Tuhan, biarlah anak-anak ini menjadi milik Tuhan, Tuhan akan memelihara dan memberkati mereka. Kemudian dari segi orang tuanya berkomitmen, berjanji untuk mendidik anaknya, mengasihi anaknya, membesarkan anaknya dengan takut akan Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, di kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 7, yang bunyinya, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi anak-anak dibesarkan oleh orang tua, diajar berulang-ulang tentang kebenaran firman Allah, tentang mengasihi Tuhan dan sebagainya. Setelah anakmu mulai bisa dewasa dalam pemikiran, mengambil keputusan sendiri untuk percaya Yesus, baru anak tersebut bisa dibaptiskan. Kira-kira itu ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mohon Bapak Nathanael Kurniadi dan Ibu Novia Loren bisa bangkit berdiri dan maju ke depan. Silakan ke altar saja di sini. Ya. Minta tolong mic-nya, ya, masih ada mic-nya ya. Mohon Pak Adi bisa membacakan perjanjian ya, dari sini ya. Oke, dari sini. Ya, kemudian nanti Pak Pendeta akan berdoa. Silakan dibaca bersama-sama. Janji penyerahan anak dalam pimpinan Roh Kudus dan dengan keyakinan akan kasih karunia Tuhan Yesus kepada anak kami yang bernama Tiffany Bianca, lahir di Binjai tanggal 1 Desember 2020, maka pada hari ini di hadapan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang menyerahkan anak kami kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kami berjanji bahwa 1. Kami akan membimbing anak kami di dalam iman kepada Tuhan Yesus. 2. Kami akan mendidik anak kami di dalam kebenaran Alkitab. 3. Kami akan menyerahkan kehidupan anak kami selanjutnya kepada pemeliharaan Allah Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus yang membimbing, yang memberkati dan memakainya. Terima kasih. Terima kasih untuk komitmen dan perjanjiannya. Dan hari ini mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, kita akan mendoakan anak dari keluarga Bapak Nathanael dan Ibu Novia. Mari kita berdoa. Dengan rahmat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada kesempatan pagi ini, hamba-Mu memohonkan berkat daripada Bapa di surga untuk anak kami, Tiffany Bianca. Biarlah Tuhan, anak kami boleh menjadi anak yang diberkati Tuhan, menjadi anak yang bertambah hikmat, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Roh Kudus, sehingga anak kami tetap sehat, tetap menjadi anak yang berkenan kepadamu. Kami mendoakan kedua orang tua sebagaimana komitmen yang telah dinyatakan di hadapan sidang. Biarlah anakmu ini
keluarga ini benar-benar akan mendidiknya sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga anak yang dikasihinya, yang dibesarkannya menjadi anak yang berkenan di hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami memohonkan berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang kekal, serta pemeliharaan, penyertaan, dan penghiburan Roh Kudus, Engkau curahkan berkat-Mu pagi ini di dalam keluarga ini dan khususnya kepada anak kami. Biarlah mereka senantiasa sehat, bahagia, dan hidup berkenan sesuai dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, hamba-Mu menyerahkan keluarga ini. Haleluya. Amin. Mari, ini piagamnya dari gereja dan Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Ya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mari kita mendengarkan atau menyaksikan warta gereja dalam sepekan ini. Dipersilahkan yang bertugas. Warta Gereja, Minggu 3 Oktober 2021. Ibadah langsung dan live streaming diinformasikan kepada segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kegiatan peribadatan untuk Minggu 10 Oktober 2021 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pada pukul 9 pagi. Kapasitas ruangan dengan protokol kesehatan 120 orang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Emmanuel Ragiono. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook Gereja Baptis Palembang. Secara live streaming dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak Ibu tonton. Bagi sidang jemaat dan simpatisan yang mau mencetak kartu vaksin, dapat mengirimkan link SMS yang diterima saat vaksin ke Ibu Angel TU Gereja Baptis Indonesia Palembang. Jika bermasalah hanya menerima link SMS satu kali, dapat dibantu oleh Ibu Angel dengan cara akses ke website Peduli Lindungi. Kartu vaksin kedepannya berguna untuk pengurusan dokumen seperti SIM, perjalanan, kunjungan ke mal, dan dokumen lainnya dengan biaya cetak 15.000 per kartu vaksin. Seluruh kaum wanita baptis yang diberkati Tuhan diundang hadir dalam persekutuan WBI pada hari Selasa 5 Oktober 2021 dengan acara Pray and Worship di ruang kelas lantai 2 dekat lapangan Pimpong pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh kaum remaja Gereja Baptis Indonesia Palembang diundang hadir dalam persekutuan PRBI pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 jam 6 sore via Zoom, pasport, ID Zoom dan password tertera dengan acara Shape host oleh kelompok PDL Angelia. Mari kaum pemuda baptis yang terkasih diundang hadir dalam persekutuan PKMB pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 via Zoom, ID Zoom dan password tertera. Dengan acara penginjilan dengan pembicara Saudara Dian Adi Christian. Sidang jemaat simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja, Bank BCA atas nama Pendeta Emmanuel Ragiono atau Lorencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA dapat dilakukan melalui aplikasi yang tertera. Persembahan khusus COVID-19. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan gereja, khususnya bagi sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang yang terpapar COVID-19 dapat memberikan persembahan khusus
melalui rekening BCA atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Laurencia Agnes. Dengan contoh penulisan donasi 10.000 menjadi 10.019 rupiah, atau Bapak Ibu bisa memberikan kode 19 pada akhir dari nominal donasi yang Bapak Ibu berikan. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Palembang untuk tetap melakukan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan melakukan 5M plus VDJ, mencuci tangan, memakai masker rangkap 2, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Pada saat dalam ruangan, silakan menggunakan ventilasi, durasi, dan jarak. Doa serentak seluruh jemaat. Setiap hari jam 9 malam kita akan bersama-sama berdoa dengan pokok-pokok doa yang dipersiapkan oleh tim doa yang akan di-share melalui WA grup gereja. Pendeta Emmanuel dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini. 3 Oktober, Ibu Elisa Nila Effendi. 5 Oktober, Ibu Elizabeth Kartika. 7 Oktober, Bapak Timotius Hendra Sutanto dan Ibu Yemima Oktaviana. 8 Oktober, Bapak David Hantoro dan Bapak Stefanus Heidi Sohar. Demikianlah warta gereja dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri semuanya yang berada di dalam ruangan ini dan yang mengikuti ibadah live streaming, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di mana kami boleh mengakhiri ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan Tuhan kami mendoakan saudara-saudara kami secara khusus yang berulang tahun, kiranya Tuhan akan memberkati. Nama-nama telah disebutkan, tidak kami sebutkan satu persatu kembali, tapi biarlah Tuhan akan mengarahkan hatimu kepada saudara-saudara kami, dan mereka boleh mendapat perlindungan, pertolongan, penyertaan, dan pimpinan Roh Kudus senantiasa di dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tentunya Tuhan akan memberikan kesehatan dan memberikan umur panjang bagi mereka, agar mereka boleh semakin hari semakin setia melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin ada yang sakit, bukan karena COVID tetapi oleh karena sakit-sakit yang lain. Kami mohon kiranya Tuhan sebagai pelaku mujizat untuk menyatakan kuasa-Mu, dan Kau mengatakan sepatah kata sembuh, maka jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit akan memperoleh kesembuhan sebagaimana janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami hari-hari, kami menyerahkan jemaat-Mu yang terus setia memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Kiranya persembahan dan persepuluhan yang akan kami persembahkan hari ini juga, baik secara langsung maupun melalui transfer dan melalui diantar ke gereja, biarlah Tuhan memberkati. Seberapa yang kami persembahkan, itu bagian daripada ucapan syukur kami, karena Tuhan telah memelihara, memberkati, terlebih memberikan jaminan keselamatan surgawi sebagai anugerah-Mu. Kami boleh Tuhan tetap setia sampai akhir, karena kami juga adalah anak-anak Tuhan yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami di dalam menyelesaikan semua persoalan-persoalan baik ekonomi, keamanan, hukum dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau tolong para pemimpin-pemimpin kami, diberikan hikmat, diberikan kewibawaan dan kuasa Tuhan untuk boleh menata, mengatur, membawa perubahan bagi perekonomian, keamanan bangsa kami ke depan. Dan kami mendoakan kiranya COVID-19 segera berakhir dan aktivitas seluruh umat dan seluruh rakyat Indonesia boleh berjalan dengan baik. Ketika sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan pulang dan beraktivitas kembali. Mohon kiranya Tuhan menopang, menolong dan menyertai kami sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat baik yang ada di dalam ruangan yang maupun yang mengikuti secara live streaming, kembalilah kepada aktivitas saudara masing-masing. Jalanilah kehidupan saudara dengan takut akan Tuhan. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, memeliharamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup,
kami naikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk bersaat teduh dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan.